Berikut adalah soal-soal terkait Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Soal nomor 1. Apa fungsi utama Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum di Indonesia? A. Sebagai ideologi bangsa. B. Sebagai pedoman bagi masyarakat adat. C. Sebagai dasar hukum tertinggi. D. Sebagai alat kontrol sosial. E. Sebagai peraturan presiden. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat adalah C. Sebagai dasar hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi negara yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Soal nomor 2. Pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia? A. Pasal 28A. B. Pasal 28E ayat 1. C. Pasal 29 ayat 1. D. Pasal 29 ayat 2. E. Pasal 31. Silakan dijawab. Jawaban yang tepat adalah D. Pasal 29 ayat 2. Pembahasan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Soal nomor 3. Siapa yang memiliki kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945? A. Presiden. B. DPR. C. DPD. D. MPR. E. Mahkamah Konstitusi. Jawaban yang tepat adalah D. MPR. Pembahasan berdasarkan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945, perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 hanya dapat dilakukan oleh MPR melalui sidang resmi. Soal nomor 4. Pasal berapa yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam pembelaan negara? A. Pasal 27 ayat 1. B. Pasal 27 ayat 3. C. Pasal 28D ayat 2. D. Pasal 30 ayat 1. E. Pasal 31 ayat 2. Silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah B. Pasal 27 ayat 3. Pembahasan Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945? A. Kekuasaan negara berada di tangan presiden. B. Rakyat berkuasa penuh dalam sistem monarki. C. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. D. Kekuasaan negara terbagi antara presiden dan parlemen. E. Kedaulatan diatur melalui hukum adat. Jawaban silakan dijawab, dan yang benar adalah C. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pembahasan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Soal nomor 6. Apa isi dari Pasal 29 ayat 1
Undang-Undang Dasar 1945. A. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. B. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. C. Hak asasi manusia dijamin sepenuhnya oleh negara. D. Negara wajib melindungi hak setiap individu. E. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah A. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pembahasan pasal 29 ayat 1 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa yang menjadi dasar pengakuan pluralitas agama di Indonesia. Soal nomor 7. Pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kebijakan pendidikan nasional? A. Pasal 28C ayat 1. B. Pasal 29 ayat 2. C. Pasal 31 ayat 1. D. Pasal 31 ayat 2. E. Pasal 34 ayat 1. Jawaban yang benar adalah C. Pasal 31 ayat 1. Pembahasan Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Soal nomor 8. Apa kewajiban penyuluh agama dalam mengimplementasikan Undang-Undang Dasar 1945? A. Memberikan materi agama sesuai golongan tertentu. B. Menanamkan nilai-nilai konstitusi dalam ajaran agama. C. Meningkatkan kuota jemaat agama tertentu. D. Membantu penguasa negara menjalankan hukum agama. E. Mengubah hukum adat yang tidak sesuai. Silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah B. Menanamkan nilai-nilai konstitusi dalam ajaran agama. Pembahasan penyuluh agama harus menanamkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembinaan umat beragama, termasuk menjamin toleransi dan kerukunan antar umat. Soal nomor 9. Sistem pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Parlementer, B. Presidensial, C. Monarki konstitusional, E. Federasi, E. Sosialis. Silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah B. Presidensial. Pembahasan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensial di mana presiden memegang kekuasaan eksekutif sepenuhnya. Soal nomor 10. Hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan dalam bab apa? A. Bab 3. B. Bab 6. C. Bab 9A. D. Bab 10A. E. Bab 15. Jawaban yang benar adalah D. Bab 10A. Pembahasan bab 10A pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak asasi manusia. Soal nomor 11. Lembaga negara apa yang memiliki fungsi legislasi sesuai Undang-Undang Dasar 1945? A. DPR, B. DPD, C. Presiden, D. MPR, E. Mahkamah Agung. Jawaban yang benar adalah A. DPR. Pembahasan
DPR memiliki fungsi utama dalam legislasi, yakni menyusun dan mengesahkan undang-undang. Soal nomor 12. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesejahteraan sosial diatur dalam pasal A. Pasal 31, B. Pasal 33, C. Pasal 34, D. Pasal 36, E. Pasal 37. Dan jawaban yang tepat adalah C. Pasal 34. Pembahasan. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Soal nomor 13. Apa tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? A. Menentukan batas wilayah negara. B. Mengatur tata cara pemerintahan. C. Menjelaskan tujuan nasional bangsa Indonesia. D. Memberikan arahan politik bagi pemerintah. E. Menentukan kebijakan anggaran negara. Silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tujuan nasional Indonesia seperti melindungi segenap bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi jawaban yang benar adalah C. Menjelaskan tujuan nasional bangsa Indonesia. Soal nomor 14. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang apa? A. Sistem pemerintahan. B. Kesejahteraan sosial. C. Pendidikan. D. Perekonomian nasional. E. Kebebasan beragama. Silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah D. Perekonomian nasional. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang sistem perekonomian nasional yang berdasarkan pada asas kekeluargaan. Soal nomor 15. Apa prinsip dasar yang terkandung dalam pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945? A. Hak atas perlindungan hukum. B. Hak atas pekerjaan. C. Kebebasan memeluk agama dan beribadah. D. Hak atas penghidupan layak. E. Hak untuk berpendapat. Silakan dijawab. Jawaban yang benar adalah E. Pembahasan Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan. Demikian, jika Anda terbantu dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Tuhan memberkati.